fenomenal. Selain cara penyampaiannya yang mudah diterima oleh masyarakat, Wali Songo juga sangat menghormati budaya yang telah ada. Dengan demikian, tidak sedikit masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Perlu diketahui juga, sebenarnya ada pendahulu sekaligus guru Wali Songo yang telah lebih dulu melakukan syiar Islam. Beliau adalah Syekh Nurjati yang dikenal juga dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Datul Kahfi yang bermukim di tanah Cirebon, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi yang bernama asli Idofi Mahdi merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad yang lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah beranjak dewasa, ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Setelah selesai menimba ilmu di Mekah, ia melanjutkan perjalanannya untuk menimba ilmu ke Baghdad. Setelah itu, Raja Baghdad mengutusnya untuk melakukan syiar Islam di tanah Jawa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara kami dengan salah satu dosen SPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengenai Syekh Nurjati. Tentang tokoh Syekh Nurjati, kuat dugaan ya, diasumsikan gitu bahwa dia itu adalah orang bukan dari wilayah Pasundan ya, yang mencoba mengembangkan Islam di pelabuhan Singapura ya, di pelabuhan Singapura itu. Nah, di pelabuhan Singapura itu karena memang identik ya, sebagai kawasan pesisir, pusat bisnis, dan komunitas Arab itu kebanyakan yang masuk ke wilayah Nusantara khususnya ya, atau ke wilayah lain itu adalah para pelaku bisnis. Jadi kalau tokoh ini memang rekamannya ada pada naskah Babat Cirebon kan ya. Dan pada naskah Babat Cirebon itu tokoh ini Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi itu dijelaskan sebagai sosok yang memiliki pesantren Amparan Jati, betul ya? Nah, ya, umumnya penyebaran Islam itu dilakukan dengan menggunakan masjid ya, atau sebagai pusat kegiatan Islam, sebagai basis penyebarannya. Nah, dari sana juga biasanya kan muncul model halakoh pembelajaran agama di dalam lingkungan masjid tersebut. Tradisi itu kan masih hidup sampai sekarang ya, tradisi halakoh. Saya pernah melakukan kegiatan penelitian tentang anasir tantra di Keraton Cirebon ya. Mencoba membaca gejala-gejala religi ya, di mana institusi kesultanan itu sebagai institusi Islam ya, tapi ternyata anasir tantra itu cukup padat ada di dalamnya di keraton itu. Nah, ini satu indikasi bahwa Islam yang berkembang di pesisir itu Islam yang moderat. Nah, berbeda ketika dia kemudian masuk ke pedalaman ya, dia menjadi Islam yang katakanlah tingkat kemoderatannya udah mulai berkurang gitu ya. Ya, kalau agama yang berkembang di pesisir rata-rata itu mereka itu sangat moderat gitu ketika ini ya, berinteraksi dengan kelompok agama lain dan sebagainya. Kan secara arkeologis belum bisa dibuktikan ya, secara arkeologis. Kenapa? Karena kan kalau ada makam itu harus jelas ada harus secara arkeologis ada data yang menjelaskan tentang yang biasanya tertera pada batu nisan ya, sebagai inskripsi secara arkeologis. Nah, saya secara pribadi
itu belum belum mendapat informasi itu. Jadi itu masih dalam versi naskah Babat Cirebon aja pokoknya.